sekarang sudah tidak menghiraukan lagi pundi-pundi pahala tersebut. Pemuda sekarang lebih suka membaca WhatsApp ketimbang membaca Al-Quran. Pemuda sekarang lebih suka nonton TikTok ketimbang menonton ceramah para kiai dan ulama. Betul apa betul? Maka sudah tidak heran lagi jika pemuda sekarang sedikit-sedikit pergunakanlah masa mudamu untuk beribadah kepada Allah. Ingat, kita berawal dari Allah, hidup untuk Allah, dan mati kembali kepada Allah. Jauhilah perbuatan zina, perbuatan munkar. Sesungguhnya Allah tidak menyukai perbuatan tersebut. Dan ingat wahai para pemuda-pemudi, jika kalian melakukan perzinahan, mabuk-mabukan ataupun perjudian, Allah akan murka. Dan jika Allah murka, maka akan turun bencana di tempat tersebut. Entah itu gempa bumi, tanah longsor ataupun banjir. Dan jika benar-benar Allah menurunkan bencana itu, maka yang mati bukan kalian saja, kita yang tidak tahu menahu dengan urusan kalian akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat kudrat dan irodatnya lah kita dapat berkumpul di majelis ilmu ini yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat berbingkiskan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan baginda Nabi kita yang patut kita contoh suri tauladannya, akhlakul karimahnya, dan perjuangan-perjuangan beliau menegakkan ajaran agama Islam. Tiada lain dan tiada bukan dialah Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Saya berdiri pada sore hari ini bukan untuk mengajari kalian semua. Akan tetapi berdirinya saya di sini akan menyampaikan sepatah dua patah kata yang mungkin dapat membangkitkan giroh perjuangan para pemuda generasi bangsa dan ulama. Hadirin yang dirahmati Allah. Pemuda adalah aset terpenting bagi suatu bangsa, negara dan agama. Karena pemuda bukan hanya sekedar harapan generasi. Akan tetapi pemuda adalah bibit-bibit yang akan meneruskan peradaban hingga akhir zaman. Jika kita lihat pada kenyataan di zaman ini, para pemuda Islam sudah mulai kehilangan spirit belajar, spirit berjuang. Padahal sadar maupun tidak disadari, merekalah yang akan meneruskan peradaban-peradaban Islam ke depannya. Wahai pemuda-pemudi, ingatlah dengan pepatah Bung Karno, beri aku 1000 orang tua, maka akan kucabut gunung Semeru dengan akar-akarnya, dan beri aku 1 orang pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Zaman yang dinamis bukan menjadi alasan untuk kita mundur dan terbawa oleh arus modernisasi, akan tetapi harus menjadi sebuah alasan untuk bangkit dan mendalami Al-Quran dan Sunnah lebih tepat dan bijak. Lalu bagaimana caranya untuk mencetak para pemuda yang berguna untuk kelangsungan pembangunan masyarakat? Caranya dengan melibatkan mereka semua ke dalam aktivitas-aktivitas yang positif dan konstruktif, membina jiwa mereka secara rutin dengan siraman rohani, membentengi mereka dengan tausiah-tausiah Islami agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan nista, zina ataupun kejahatan, dan tak lupa mengajari mereka semua nilai-nilai keteladanan kepada orang tuanya. Hadirin rahimakumullah. Sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasan, marilah kita cermati penggalan firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Yang artinya berlomba-lombalah dalam kebaikan di mana saja kamu berada, maka Allah akan mengumpulkan kalian semua. Jika kita cermati penggalan firman Allah tadi, Allah menyuruh kepada kita khususnya para pemuda untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, pasti pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kebaikan apa yang bisa kami lakukan untuk mendapatkan pahala tersebut? Banyak. Contohnya seperti membantu pembangunan masjid, membantu pembangunan madrasah, ataupun menghormati orang yang lebih tua, dan masih banyak yang lainnya.
Akan tetapi pemuda sekarang sudah tidak menghiraukan lagi pundi-pundi pahala tersebut. Pemuda sekarang lebih suka membaca WhatsApp ketimbang membaca Al-Quran. Pemuda sekarang lebih suka nonton TikTok ketimbang menonton ceramah para kiai dan ulama. Betul apa betul? Maka sudah tidak heran lagi jika pemuda sekarang sedikit-sedikit nah terangannya astagfirullahaladzim. Tuh mana waktu bilang men? Wahai pemuda-pemudi, ingatlah dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Ihtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika. Yang artinya pergunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Di antaranya pergunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Hadirin yang dirahmati Allah. Dalam penggalan hadis tadi Rasulullah menyampaikan kepada kita semua untuk menggunakan masa mudamu seefisien mungkin sebelum datang masa tuamu. Pergunakanlah masa mudamu untuk beribadah kepada Allah. Ingat, kita berawal dari Allah, hidup untuk Allah dan mati kembali kepada Allah. Jauhilah perbuatan zina, perbuatan munkar. Sesungguhnya Allah tidak menyukai perbuatan tersebut. Dan ingat wahai para pemuda-pemudi, jika kalian melakukan perzinahan, mabuk-mabukan ataupun perjudian, Allah akan murka. Dan jika Allah murka, maka akan turun bencana di tempat tersebut. Entah itu gempa bumi, tanah longsor ataupun banjir. Dan jika benar-benar Allah menurunkan bencana itu, maka yang mati bukan kalian saja, kita yang tidak tahu menahu dengan urusan kalian akan terkena imbasnya. Maka pada mulai saat ini kalian harus lebih sadar dan lebih sayang terhadap diri kalian sendiri, umumnya untuk lingkungan kalian sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah, masyarakat sudah membentuk suatu wadah untuk menampung para pemuda agar bisa mendalami ilmu agama Islam, yaitu dengan adanya organisasi IREMA. Apa itu IREMA? IREMA adalah Ikatan Remaja Masjid. Di organisasi ini para pemuda dibimbing dan diberi ilmu keagamaan untuk bekal mereka di masa depan yang akan mendatang, agar tidak terlalu berlarut-larut dalam dunia kegelapan. Yang mudah-mudahan dengan adanya organisasi ini, para pemuda lebih giat dalam berjuang dan belajar dan bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan kesehariannya. Hadirin yang dirahmati Allah, alhasil kesimpulan dari pidato saya, pergunakanlah masa mudamu sebaik mungkin sebelum datang masa tuamu. Dan berlomba-lombalah dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Niscaya Allah akan mengumpulkan kita semua dan menggolongkan kita ke dalam orang-orang mukmin yang saleh. Jadi intinya dari apa yang saya sampaikan di dalam acara ini, setiap kalimat-kalimat saya jika itu bagus, itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Dan jika perkataan saya kurang berkenan di hati kalian, itu datangnya dari kebodohan diri saya sendiri. Sebelum saya tutup, saya ada pantun. Numpak sadok kalau panjang, kudana abrug-abrugan. Lamun pidato ulah dipanjang-panjang, iya patuangan pilih kaburu kukuru bukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.